Putri Oktaviana Nurholida. Nah, hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, di sini apakah kalian pernah tahu apakah itu teks iklan, slogan, dan poster? Kira-kira di mana ya kalian pernah melihat teks iklan, slogan, dan poster? Benar, pernah ada di jalan, juga ada di televisi, juga ada di radio. Baik, selanjutnya perhatikan pada penjelasan berikut ini. Baiklah, ini penjelasan tentang teks iklan, slogan, dan poster. Pengertian dari teks iklan sendiri yaitu bentuk komunikasi dari seseorang, instansi, atau perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik agar halayak tertarik untuk menggunakan sesuatu yang diiklankan. Pengertian slogan sendiri yaitu perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat. Juga memberikan kesan mendalam untuk memberitahukan sesuatu, merupakan dasar tuntunan atau pegangan hidup. Juga prinsip utama atau menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, politik, dan sebagainya. Pengertian dari poster yaitu media publikasi visual berupa plakat atau lembaran pengumuman yang berisi gambar atau gabungan gambar dan kata-kata singkat, jelas, menarik, yang bertujuan untuk menyampaikan pemberitahuan, ide, gagasan, imbauan, larangan, informasi, atau pengumuman kepada halayak ramai. Nah, di sini Ibu memberikan contoh tentang iklan. Isi iklan diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk memberitahu halayak umum mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Yang kedua, jenis iklan yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat, di mana iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi persuasif atau mendidik halayak yang bersifat sosial, agar masyarakat sebagai audiens dapat bertambah pengetahuannya, bertambah kesadaran dan sikapnya, serta berubah perilakunya agar mempunyai pandangan positif dan kehidupan lebih baik. Yang ketiga, iklan penawaran. Iklan penawaran ini adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk kepada masyarakat, supaya masyarakat mau membeli atau menggunakannya. Selanjutnya, isi slogan. Slogan ini dibuat untuk mengajak seseorang melaksanakan sesuatu, baik itu untuk membeli suatu produk atau menaati suatu aturan yang telah dibuat. Jadi, slogan itu bisa berisi memotivasi, mengajak, dan lainnya. Yang terakhir, isi poster. Pada dasarnya sama dengan iklan dan slogan, yaitu mengajak, menghimbau, melarang, dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Nah, ini adalah cara menyimpulkan isi slogan, iklan, dan poster. Yang pertama, bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, temukan ide yang disampaikan. Yang ketiga, susunlah pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Selanjutnya adalah struktur teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama adalah judul atau nama, produk, tubuh iklan, nama dan alamat. Yang terakhir, pengiklanan. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Setiap iklan, slogan, dan poster terdapat unsur-unsur pembentuknya, di antaranya
Teks iklan unsur-unsurnya terdiri dari 5. Yang pertama, attention atau perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, desire atau keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Yang keempat, conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang terakhir adalah action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Unsur-unsur slogan ada 3. Yang pertama, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Yang kedua, disajikan dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Yang terakhir, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari teks poster. Yang pertama, gambar yang bisa membuat tampilan poster menjadi lebih menarik dan mampu mendukung maksud pesan. Yang kedua, kombinasi warna. Yang ketiga, penggunaan huruf dan angka yang menarik dengan ukuran serta model yang mudah dibaca. Yang keempat, sasaran serta tujuan yang jelas. Yang kelima, bahasa yang mudah dipahami dan kalimatnya ringkas. Ini adalah ciri-ciri dan tujuan kebahasaan dari teks iklan. Yang pertama, memuat fakta dan opini isi berupa pengenalan barang atau produk dan jasa. Yang kedua, bahasa persuasif bersifat membujuk dan mendorong seseorang untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, bersifat komersial. Yang keempat, sasaran iklan adalah masyarakat. Semua usia atau usia tertentu sesuai produk dan jasa yang ditawarkan. Yang kelima, menggunakan media cetak, audio, ataupun audio visual. Yang terakhir, unsur-unsur iklan meliputi gambar, gerak, suara, dan kata-kata. Tujuan dari iklan adalah untuk memasarkan produk atau jasa. Ciri-ciri dan tujuan kebahasaan teks slogan. Yang pertama, isi berupa pengaruh, imbauan, motivasi, atau bersifat memengaruhi. Menyadarkan masyarakat tentang sesuatu yang harus segera dilakukan atau ditindaklanjuti. Yang kedua, slogan dapat berbentuk kalimat, klausa, atau frasa. Yang ketiga, pilihan kata singkat, jelas, padat, menarik, komunikatif, dan bersifat persuasif. Yang keempat, slogan dapat berupa semboyan suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat. Yang kelima, sasaran slogan adalah semua orang. Yang keenam, slogan bersifat sosial dan menginspirasi seseorang atau sekelompok orang, bahkan masyarakat luas untuk mengingatkan atau berbuat sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang ketujuh, menggunakan media cetak, media visual. Dan yang terakhir, unsur-unsur slogan meliputi gambar dan kata-kata. Tujuan dari slogan sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, menyadarkan masyarakat. Yang kedua, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, mengimbau masyarakat. Yang keempat, memengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, memotivasi orang lain. Ciri-ciri dan tujuan kebahasaan poster. Ciri-ciri dari teks poster ada 9. Yang pertama, langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. Warna kontras.
Yang kedua, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Yang keempat, menggunakan gambar, sketsa, lukisan, dan perpaduan warna. Yang kelima, dapat meninggalkan kesan mendalam meskipun dibaca sambil berlalu. Yang keenam, jika menggunakan kata-kata, maka isi singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, dipasang di lokasi yang strategis di tempat umum. Yang kedelapan, terdiri atas huruf, angka, simbol, gambar, atau pengombinasiannya. Yang terakhir, didesain di atas sebuah kertas atau kain atau videotron. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak dan mengimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Dari penjelasan teks iklan, slogan, dan poster juga terdapat perbedaannya. Yang pertama, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Teks poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Oke, itu sedikit penjelasan dari Ibu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Baik anak-anak, tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.